Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertekar hati. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mengembar-gemborkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya dipuji orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang dilakukan tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Dengan demikian, Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apabila kamu berpuasa, janganlah muka-mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyailah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita memulai masa Prapaskah, membuka masa Prapaskah dengan perayaan Hari Rabu Abu. Masa Prapaskah sebagai masa pertobatan, masa mempersiapkan diri untuk perayaan Paskah, Hari Paskah. Merupakan hari yang sangat istimewa, sangat agung. Maka harus kita siapkan tidak hanya 1 atau 2 hari, tapi berapa minggu kita mempersiapkan diri untuk perayaan agung, perayaan istimewa bagi kita. Dan pada hari ini kita akan menerima abu. Kalau sebelum pandemi dioleskan pada dai, sekarang
dikepyur nih apa ditaruh ya, di kepala sebagai tanda tobat ya, ungkapan tobat. Dan juga kita diingatkan akan asal kita. Kita berasal dari debu ya, dari tanah, maka akan kembali kepada debu. Ya, diri kita yang kelihatan apa ini? Gagah ya, istimewa, perkasa, indah, cantik, ganteng, dan sebagainya ya, yang biasanya membuat kita bisa berkepala besar, dasi gede ya, berlaku sombong, maka kita diingatkan, disadarkan ya, asal kita ya berasal dari debu, abu ya, berarti kan menunjukkan kesederhanaan ya, kerapuan ya, dari diri kita. Maka kita diingatkan jangan ya, sampai dalam hidup ini berlagak ya, sok-sok ya, sombong dan sebagainya. Maka hari Rabu-Abu dengan ditandai abu ya, dan juga lagu-lagunya yang sungguh ya, menyentuh, menyadarkan kita ya akan diri kita yang sederhana, yang rapuh, yang lemah, yang tidak berdaya, dan kita hanya bergantung pada Allah. Saudara dan kasih, apa yang harus kita lakukan ya selama masa Prapaskah? Sabda Tuhan berbicara kepada kita ya, apa yang harus kita lakukan selama masa pertobatan ini. Kita diajak berbalik ya kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Ya, mungkin selama setahun hidup kita sudah jauh dari Tuhan, sudah mulai miring-miring ya, maka diajak berbalik kepada Tuhan ya, menegakkan diri ya, meluruskan jalan kita ya pada rel langkah laku kita ya, yang sudah berbelok ya, diajak kembali ya, kepada Tuhan. Maka yang harus kita koyakkan ya, bukan pakaian, namun hati kita. Hati kita harus kita sobek-sobek, mungkin sudah membatu ya, sudah keras, tegar, membuat hidup seenaknya dan sebagainya. Maka kita diajak ya mengoyakkan hati kita berbalik ya kepada Tuhan. Dan juga dikatakan dalam bacaan kedua ya, kita diajak untuk berdamai ya, dengan Allah. Mungkin selama setahun kita berbuat dosa, berarti kan bermusuhan dengan Tuhan ya, dengan Allah. Maka kita diajak untuk berdamai kepada Allah. Dan terlebih itu kita dalam hidup ini diajak untuk tidak menyia-nyiakan ya, rahmat Allah ya, kasih Allah yang telah diberikan kepada kita ya, dalam penebusan yang telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah menebus kita ya, menyelamatkan kita. Kita dijadikan ya anak-anak Bapa. Maka kita diajak tidak menyia-nyiakan ya kasih karunia Allah yang telah dianugerahkan kepada kita. Dan juga selama masa tobat dalam melakukan ya kehendak Allah, atau tadi katakan ya kewajiban agama ya, supaya ya tidak dilihat orang atau dipromosikan ya, digembar-gemborkan, supaya mendapat ya, pujian, dipuji orang, dihormati dan sebagainya. Namun dalam melakukan kehendak Allah,
tadi ditunjukkan ya, derma, puasa dan doa hendaknya ya dilakukan dengan ya motivasi yang benar, yang tulus, yang suci, bukan untuk kesombongan, namun hendaknya kita ya melakukan demi ya kemuliaan Tuhan sendiri, maka kita akan mendapat upah ya. Saudara-saudari, marilah kita masuki masa Prapaskah, masa tobat dengan semangat, dengan iman, dengan sukacita dan kebahagiaan, supaya nanti kita diperkenankan memetik dan menerima anugerah penebusan dari Tuhan kita Yesus Kristus.